Apa yang paling berbeda baik Meksiko, Bolivia, dan Ende untuk konteks pelayanan? Konteks pelayanan kalau di Meksiko misalnya, Meksiko saya di pastoral kategorial. kategori apa ini? Iya, dengan anak-anak yang gelandangan, Oh wow. anak-anak reman. Mhm. Yang saya punya pesta di atas itu kan anak-anak yang jarang gereja. Itu diurus oleh anak-anak nakal. Anak-anak Turnamen Futsal. futsal Cup, iya, Arnold Cup Arnold Cup. Eh, U12. apakah ini dalam rangka juga bagaimana berpastoral dengan gaya mereka tetapi dengan tujuan pastoral? Pater Sando, selamat datang di program Buka Box. Selamat datang dan selamat bertemu. Oke, terima kasih. Karena ini pastor yang sangat populer, sangat familiar di tengah umat, khususnya sudah kurang lebih 10 tahun ya, hampir 20 tahun berkarya di Keuskupan Agung Ende, khususnya di Kevikepan Ende. Dan untuk umat yang berada di Kevikepan Ende, Pater Sando bukan orang asing. Dan kedekatan Pater Sando dengan umat itu menjadi topik kami di program Buka Box. Juga sebenarnya ada request dari viewer, dari teman-teman yang seringkali menyaksikan channel ini untuk menghadirkan Pater, yang akhirnya kami hadirkan Pater Sando. Misalnya Pater, umat itu senang sekali kalau Pater memimpin Ekaristi misalnya. Tidak hanya pada Ekaristinya, tapi bagaimana Pater berbaur di tengah umat. Contoh, datang, misa, resepsi, sesudah resepsi, angkat piring sama-sama dan bawa itu ke dapur. Apa yang membuat Pater berbeda dari kebanyakan pastor? Sampai akhirnya ini satu model berbeda sekali, karena kalau saya pribadi datang misa habis makan habis doa penutup dan oke, pamit di tuan rumah, pulang. Ini Pater Sando beda. Angkat piring sesudah resepsi, bawa itu ke belakang, betul-betul sampai tuntas baru Pater pulang. Belum hal lain, Pater. Ini model pastoral yang saya pikir sangat dekat dengan umat. Karena itu kami hadirkan Pater di sini. Pater bisa bagikan sedikit ke kami apa yang ada dalam benak Pater sampai akhirnya mengambil pola-pola seperti itu. Model pastoral itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Oke. bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Oke. Iya. Dasar Biblis itu saya pakai dalam karya pastoral saya. Oke. Jadi bisa membahasakan semua yang mungkin yang selama kita tahu bahwa hanya sebatas sakramental saja. Mhm. Tetapi harus dijabantakan, harus diwujud nyatakan dalam praktik. Langsung kita buat. Jadi tidak perlu tunggu kemana dari siapa-siapa, tetapi itu juga sudah terbentuk di dalam keluarga saya sendiri. Karena dalam keluarga kami 6 orang, laki-laki 5, perempuan 1. Laki-laki 5, perempuan 1, Pater yang keberapa? Saya anak yang tengah. Pater anak tengah ya. Iya. Oke. Karena prinsip Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, pengejawantahan dari prinsip seperti itu, angkat piring sesudah misa, Iya. bawa ke belakang dan membantu tuan rumah. Itu salah satu model melayani Model yang pastoral itu juga salah poin lain itu secara cepat membaur, mengakrabkan diri dan mereka dari secara tidak langsung saya menyapa lewat gestur saya sudah orang bilang, Pater. Tapi kadang-kadang di keluarga lain saya mendapat penolakan karena masih sabar. dengan ya. Di situ. Ya. Oke, Pater berusaha menerjemahkan apa yang dikehendaki Yesus dengan pelayanan, tapi di sisi lain ada penolakan, sebagaimana disampaikan yang terakhir. Penolakan seperti apa dan kenapa? Sejauh Penolakan mereka bilang kami adat sini laki-laki tidak boleh melayani. Tapi saya bilang saya datang dari wilayahnya Tuhan Yesus untuk semua. Jadi dari situ saya buat penekan, beri gambaran bahwa kalau kamu memanjakan kami para imam
seperti begini, berarti kerajaan Allah tidak terwujud. Oke. Iya, dan itu, Oke. dan kita masih ada rasa gap, Hmm. ya, jurang antara yang di atas dengan umat, atau umat juga tidak segan mau omong dengan kita karena itu. Hmm. Iya, Orang juga seringkali keliru dengan seorang Pastor Sando. Iya. Kenapa? Dari penampilan itu mengelirukan karena dia tampil sebagaimana umat. Pakai training, pakai baju kaos, kadang ada yang robek juga. Iya. Lalu ada di pinggir jalan. Lalu ada di depan gereja pagi-pagi sekitar jam 5 lewat sapu itu depan gereja katedral. Apa yang melatar belakangi Pater ya sampai itu kan kebanyakan pastor ada di dalam kapela berdoa. Tapi Pater memilih berada bersama tukang sapu pagi-pagi dan membersihkan tempat-tempat umum. Ini penghayatan seperti apa, refleksi seperti apa sampai mendorong Pater ambil pola-pola seperti itu. Iya, pasti sudah dihimbau, sudah diomong-omong, tetapi banyak tidak buat. Apa Dan- maksudnya Iya, omong-omong? macam omong-omong yang pengumuman bahwa nanti kalau bersihkan kompleks gereja jangan hanya di tempat depan atau di samping jalan raya saya, tetapi di samping kompleks Bunda Maria itu hampir orang tidak sentuh. Karena itu Pater ambil Karena inisiatif. itu saya ambil inisiatif bahwa, dan mungkin itu juga dari latar belakang keluarga saya. Apa latar belakang Latar keluarga? belakang kalau mama di dapur, berarti saya harus bantu bersihkan beres di meja makan dan cuci piring. Jadi kami tiap hari bergantian bergilir karena kami perempuannya satu. Oke. Jadi kalau itu perempuan juga bukan ada bersama keluarga di Lembata, berarti saya harus ambil kerja double, ganti sama Semua adik saya. tugas yang biasanya ditangani oleh perempuan Iya, yang tugas oleh perempuan. di dalam pola pendidikan orang tua untuk pater dan saudara-saudara. Iya, Ini tidak hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga ambil bagian. Cuci pakaian cuci misalnya, pakaian, cuci piring, iya cuci piring. masak. Jadi kami bergantian. Kasihan mama tuh tidak mungkin hanya 3 pekerjaan dalam sehari. Dan itu sejak Jadi saya pulang imam Sejak libur juga begitu. Oh ya? Saya pulang libur, saya tanya mama, kalau mama dia itu bersih di, ini iya, satu bentuk kritik ke saya juga Iya. Pater. Kita ini saya ingat saya punya mama karena mama minta maaf. Saya kalau pulang sebagai pastor saya betul dilayani sebagai pastor. Tidak cuci piring, tidak sapu, tidak macam-macam. Tapi cerita Pater yang jauh lebih senior dari kami itu apa ya? Membuka pikiran dan menyadarkan nih. Jadi dengan usia sekian kalau kembali ke rumah masih cuci piring, masih. cuci pakaian juga. Iya, ya mungkin zaman sekarang tuh tidak perlu omong banyak, omong sedikit kerjanya lebih banyak. Polanya sekarang terbalik. Iya, jangan diskusi terlalu banyak. Pater Di kampung pertemuan kita di komunitasku, mau di mana saja, terkadang saya rasa terganggu karena terlalu banyak nomor. Cukup satu aja dulu. Ya poin-poin yang kita mau eksekusi contoh. Iya. terlalu banyak Terlalu nomor, banyak poin-poin, maksud ya. Pater terlalu banyak program yang Program, ya direncanakan. ternyata juga kita baru selesaikan baru satu belum tuntas. Gitu kan? Oke. Pater berasal dari Dari Lamalera, Lamelera, Lembata. daerah tangkap ikan paus. Selain faktor didikan orang tua, khususnya mama yang tadi disebutkan karena perempuan hanya satu. Apakah lingkungan Lamelera juga Lingkungan kami juga membentuk? saya dibentuk juga dari sana. Oke. Jadi Lamafa yang dulu Pater juga pernah pergi buat Film. film. Ya Lamafa itu kami bukan hanya untuk mereka yang tukang ikan, tukang tangkap ikan. Tetapi kami di ladang lain juga harus berperan seperti itu. Jadi jadi role model, contoh. Oke. Iya. Oke. Pater itu sehari bisa kurang lebih 4 kali misa, Iya. 5 kali misa. Dan kalau dibandingkan saya misalnya, 5 kali itu saya sudah capek, lelah sekali. Tapi pelayanan Pater luar biasa. Dan itu menjadi satu kredit dari umat untuk Pater bahwa
Pater Sando itu kalau kita misa selalu oke. Kalau kita minta selalu minta oke. siap sedia. Bagaimana Pater memanage waktu pribadi Pater untuk melayani misa dalam sehari? Karena itu bisa jadi dengan banyak tema kan. Mungkin ada yang pertama misa roha. Iya, Kedua mungkin pemberkatan rumah misalnya. Ketiga mungkin syukuran ulang tahun. Ini bagaimana Pater mempersiapkan diri untuk misa-misa tematik seperti itu yang dilayani dalam sehari? jadi itu saya sudah buat ada jadwal bacaan-bacaan yang disiapkan itu sudah ada di saya punya media tulis. Jadi tinggal saya, ini saya pakai, ini saya pakai. Jadi pedoman itu saya membantu saya bisa menerima semua. Yang lain juga karena banyak imam yang bukan saya mau katakan bahwa mereka tidak mau, tapi karena berhalangan, Pater selalu. ya akhirnya saya siap sedia karena banyak keluhan tidak dilayani semestinya. Oke, ini Pater bergerak dalam diam tetapi mengatakan banyak hal. Ya macam itu. Mengatakan banyak hal. Juga ini salah satu pastor yang teman-teman bisa lihat penampilan sekian. Topi anyam, tas anyam, lalu apa adanya. Ini Pater mau katakan apa dari outfit seperti ini, tampilan seperti ini? Kata kuncinya kalau setia dalam segala hal, dengan sendiri kesederhanaan juga pasti Terpancar. terbaca bagi orang lain juga. Oke. Iya, dan itu orang tidak kaku-kaku lagi omong. Patir saya ada kesulitan keluarga. Saya mau mengaku, bilang dia bisa. Oke. Iya, dibandingkan kalau ada jadwal pengakuan, orang tidak datang. Tapi dengan cara itu, jadi saya sedikit mau feedback balik bahwa daya tariknya cepat. Luar biasa. Karena kesederhanaan itu justru sama senasib dengan umat masyarakat yang saya layani. Luar biasa. Iya. Jadi Pater Sando dengan penampilan seperti ini sebenarnya punya pesan kuat kepada umat yang dilayani bahwa Pater Sando adalah seorang yang sangat low profile, yang tidak mau bahwa umat merasa ada segan luar biasa, takut luar biasa, sehingga bisa lebih feel free untuk mendekati dan khususnya berbicara soal pengakuan dan macam-macam. Iya, jadi soal lain macam menongsong 1,5 abad, saya sudah buat. Iya, tinggal saja kita pestakan. Sebenarnya itu kita pestakan dengan apa yang saya sudah lakukan di umat. Umat mereview saya punya pekerjaan, action kepada mereka dan mereka menilai, bukan saya menilai. Oke. Iya, itu yang menjadi yang saya mau pestakan bersama SPD 1,5 abad. Ini yang saya mau. Secara pribadi. Luar biasa. Pater. Iya. Kami tahu Pater juga adalah ketua RD. Iya. Untuk kalangan pastor, bruder. Apa persis tugas dari pemerintah sebagai ketua RT yang sudah dijalankan Pater selama ini? Itu banyak hal, contohnya tentang kelangkaan minyak tanah. Oke. Itu kami harus diskusi. Ngomong bagaimana cara kita datangkan itu supaya masyarakat semua bisa dapat. Dan dulu polanya itu kan masih dari orang-orang yang di dinas, di kelurahan, dia dulu dapat baru ini. Sekarang saya rubah pola kita di melayani itu. Melayani itu mereka lebih berkita. Kalau kita kurang, saya jamin saya bawa jerigen dari rumah ke rumah, minta satu-satu botol yang mereka sudah punya untuk kita punya yang pimpinan bersama, staf di kelurahan. Sejauh ini sebagai RT yang adalah pastor, menjalankan tugas administratif semata atau ada sesuatu yang menurut ini harus saya bagaimana bersama warga saya untuk memprotes kebijakan-kebijakan tertentu. Sudah sampai pada titik itu? Itu sudah. Contoh yang pernah turun dan protes? Iya, contoh kami bersihkan lomba-lomba kebersihan lingkungan per kelurahan. Karena protes terhadap lingkungan yang kotor misal? Karena banyak pimpinan-pimpinan sebelum kan ngomong tentang ende bersih. Iya, tapi ternyata tidak dibuat. Iya, tidak
Harapan mereka mungkin masih setengah dalam perjalanan lah. Oke. Dan itu kami harus perjuangkan bahwa betul kita tunjukkan bahwa selain kota pelajar, tapi bahwa juga ende bersih baca bersih. Jangan Oh, ya. jangan hanya di atas kerja atau dalam pertemuan saja, tapi kita harus uji nyatakan dalam Ya. tindakan dan perbuatan. Ini seorang SVD yang kalau terkait ini tidak hanya berbicara, karena kami sendiri juga menyaksikan seringkali pada pagi hari atau sore hari dengan sapu lidi menyapu seluruh halaman, entah di situ ada banyak orang ataupun tidak. Tapi ya inilah seorang Pastor Sando yang apa adanya dan berbicara melalui gestur, melalui tindakan, melalui perbuatan dan tanpa banyak bicara. Dulu Pater pernah di Bolivia ya? Saya pertama di Meksiko. Meksiko. Lalu Baru setelah pindah itu ke Bolivia karena dibutuhkan tenaga. Ketemulah dan teman kita dari Indonesia yang sekarang anggota dewan. oke. Pater Oke. Porsinus. Ditabiskan tahun berapa? Tapi tahun 96 96 penempatan awal di Meksiko. Meksiko. Berapa tahun Pater berkarya di Meksiko? 8-10 baru. 10 tahun di Iya, baru Meksiko, 5 tahun di Bolivia. 5 tahun di Bolivia, Jadi langsung pulang ke sini. dan di Ende sudah berapa? Di Anda 15 sudah tahun? belasan, sudah 17 tahun, 18 tahun. 18 tahun. Apa yang paling berbeda baik Meksiko, Bolivia, dan Ende untuk konteks pelayanan, Pater? Konteks pelayanan kalau di Meksiko misalnya. Meksiko saya di pastoral kategorial. Kategori apa ini? Iya, dengan anak-anak yang gelandangan, Oh, wow. anak-anak reman. Iya. Makanya tidak heran waktu saya di sini, Mhm. yang saya punya pesta di atas itu kan anak-anak yang jarang gereja Oh, wow. yang buat acara itu. Jadi perayaan 25 tahunnya 25 tahun. Pater Iya. itu diurus oleh anak-anak nakal, Anak-anak nakal. anak-anak preman, Anak-anak kurubege istilahnya. anak-anak guru BG, oke, Iya. yang di Garuda Ende dengan- sini. Iya. Karena kedekatan Pater Kedekatan saya. bersama mereka ya. Jianya kalau saya lewat pergi beri sambut lansia contohnya, sehingga saya pergi beri sambut umat dulu, baru saya pulang baru ini. Di situ saya connect dengan mereka. Sehingga perayaan Pater Perayaan saya juga dilaksanakan. diambil alih oleh Iya. adik-adik Dan ini ya. Itu bukan membuat tanding, tapi mereka minta sendiri. Saat itu lagi COVID, jadi saya bilang tidak usah. Tapi kan mereka dengar, biar Oke. Pater biar kecil, kita buat saja. Ini bukan luar biasa, tapi memang sangat luar biasa. Oke. Terkait kelompok-kelompok seperti ini, Pater, anak-anak muda yang di banyak mata mungkin mereka jauh dari gereja secara sakramental, misalnya perayaan hari Minggu mungkin mereka tidak ada, atau di saat ada perayaan pernikahan mereka cuma ada di tenda Ada di tetapi tenda, tidak ya. ada di gereja. Sejauh mana Pater mengenal mereka dan pendekatan macam apa yang Pater Itu lakukan yang kepada gaya kelompok? pastoral tadi saya sudah omong awal. Saya dari dapur, bukan dari pendopo. Dari situ mereka Dari merasa situ saya menyapa mereka, tegur saya, salam saya juga balas. Dan itu berlanjut ke setiap kesempatan di mana saya ada. Mereka Pater, bisa tahu itu. Itulah orang-orang saya yang selama ini mungkin secara umum pastornya omong umum global, tapi tidak kenal mereka ke hati. Saya yang langsung. Oke, pada akar Iya, rumput. Iya. Jadi punya akun tersendiri untuk mereka. Oke. Jadi itu yang menjadi karakter Pater ketika berada di Meksiko dan dilanjutkan Iya. ketika Di Bolivia pulang ke Indonesia. di Bolivia yang sama. Iya. Pendekatan Pater Iya. kepada adik-adik ini yang dikatakan nakal, preman, dan jauh dari gereja. Itu juga yang Pater lakukan di sini. Oke. Tapi tidak muncul terang-terang, saya buat gaya. Ya macam setiap tenda ada orang meninggal, saya juga ada. Oke. Walaupun saya tidak punya gereja paroki. Oke. Tapi itu mereka sudah senang, puas bahwa ada pastor. Oke. Iya. Oke. Menjadi bacaan mereka tersendiri bahwa ini yang kami butuh. Luar biasa. Iya. Kehadiran saya sudah lumayan. Termasuk bagaimana Pater memfasilitasi turnamen futsal Cup, Iya. Arnold Cup. Arnold Cup, U12.
U12, apakah ini dalam rangka juga bagaimana berpastoral dengan gaya mereka tetapi dengan tujuan pastoral? Iya, itu menangkap peluang karena kalau kita biarkan berlalu mereka punya moto atau semangat hidup tidak dipenuhi, Oke. berarti mereka bisa lari ke bidang-bidang lain Oke, ekstrim, ekstrim. bisa membawa kancu dan malapetaka bagi keluarga, rumah tangga, dirinya sendiri juga bisa lah. Luar biasa. Iya, Pater cukup dekat dengan keluarga-keluarga Katolik yang ada di Kevikepan sini. Iya. Katakan pada lingkup yang paling kecil di Kevikepan ND. Dengan cara Pater selama ini, pendekatan lewat dapur. Di situ terbaca oleh kami bahwa Pater lebih mampu menangkap konteks umat atau mereka yang sudah Pater datang dan layani. Pertanyaan Pater untuk Pater dari kami, apa persis persoalan keluarga-keluarga Katolik dari pintu yang Pater lewati selama ini yang menurut Pater ini problem serius yang perlu dipikirkan dan diambil langkah oleh gereja? ya pintu belakang yang saya tempuh itu justru bisa membackup semua. Artinya Iya, iya. dari cara Pater yang melakukan pendekatan dengan pintu dapur, Iya. masalah apa yang Pater dapat dari keluarga-keluarga Katolik yang ada? Yang menurut Pater, oh ternyata keluarga-keluarga Katolik di Kevikepan sini sejauh rumah-rumah yang sudah Pater datangi, oh ini cukup kuat persoalan-persoalan ini ada dalam keluarga-keluarga Katolik. Apa misalnya? Masalah itu banyak persoalan yang mereka hadapi. Apa persis? Persoalan di rumah tangga kalau keluarga itu pasangan suami istri itu masih terlalu muda. Terlalu muda, pengalaman tidak ada. Jadi itu terbentur. Jadi saya tidak pernah tawarkan apa-apa, hanya duduk dengar apa mereka omong. Terlalu mudanya pasangan itu yang Pater lihat mereka menjadi tidak akur, mudah bertengkar, mudah konflik. Itu banyak dengan sendirinya. Karena terlalu muda, masih mempertahankan egonya masing-masing, maka makin akan berlanjut sikap-sikap yang tidak didambakan untuk mendapat kebahagiaan Itu yang Pater sejati dalam keluarga ya. Itu yang Pater dapati Dapati di akar di akar rumput ya. basisnya Ya. umat ya. Dan itu yang nanti bapak mama mereka menceritakan garis besarnya kenapa terjadi begini-begini. Ya. Persoalan apa lagi selain ketidakmatangan dalam Persoalan lain ini keterlibatan mereka di KUB lingkungan, di paroki, dari pasangan-pasangan muda? dari pasangan muda dengan karena orang tua juga sudah lepas tangan ya, semua urus masing-masing. Oke. Makanya saya bilang dulu pastor-pastor barat kalau hidup berumah tangga itu memulai rumah tangga baru itu harus punya rumah dulu, fondasi, rumah dulu, dan tidak boleh tinggal gabung dengan bapak mama tuh, bapak mama mantu. Ya benar. Pater, Pater mendapati banyak soal dalam keluarga-keluarga ya, keluarga-keluarga Katolik. Yang Pater lihat adalah mereka yang memang masih sangat muda tetapi sudah hidup dalam pernikahan Katolik. Apa persoalan serius yang Pater lihat pada tingkat kelompok-kelompok basis misalnya? Kelompok-kelompok basis yang kalau saya lihat itu khususnya mereka yang standar ekonomi di bawah macam orang kelompok ojek. Iya. Itu apa persis? Itu memang mereka merindukan pendampingan rutin. Rutin maksudnya dari pihak kita yang notabene bahwa kita imam atau apa semua begini. Pendamping bahwa kita ada bersama mereka, dengar dan kira-kira cari mereka punya atau yang mereka harapkan mereka mau itu bagaimana. Jadi contoh yang saya sementara dalam perjalanan melihat, saya mau buat koperasi geser. Koperasi geser. Gerakan 1000. Maksudnya Pater sendiri yang menjadi inisiator saya untuk. mau jadi inisiator tapi harus cari orang-orang yang bisa menghandle, bisa itu baru saya laksanakan. Apa konsepnya bagaimana nih dari Konsepnya itu koperasi bahwa geser? Itu tadi yang mereka karena keadaannya minim, Aha. tidak bisa memenuhi kebutuhan apa dia juga masih muda, apalagi mau juga tadi nikah tapi mungkin karena satu dua hal
belum secara resmi di gereja, Oke. kan banyak tuntutan begitu kan, dia harus penuhi. Jadi dari koperasi Gerakan Seribu ini, maka Gerakan Seribu ini yang membantu kelompok-kelompok ini ya, Ya, kelompok itu supaya keluar dari kembali ke hidup mereka. untuk bisa memenuhi beberapa iuran wajib yang harus dipenuhi. Iya, jadi Anda kita mereka dapat 20.000, 10.000 masuk koperasi, geser, dan 10 untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi saya harus punya yang money banyak dulu. Cuan ya. Iya, itu kan kalau ada orang handle dengan dermawan tinggi, saya langsung eksan. Tidak. Karena saya sudah lama-lama semua. Oke. Bukan hanya kita agama sama, tapi agama lain juga. Oke. Iya, Pater sudah menjalani imamat yang ke-27 tahun 27. tahun ini ya. Apa yang Pater pikir masih tersendat sebagai seorang pastor Sandro yang belum semuanya keluar? Kalau kita bicara antara posisi Pater sebagai seorang pastor dengan karakter Pater untuk pastoral, apa yang masih belum terungkap dan tersalur? Pelayanan kepada orang kecil sudah, Pater sudah mulai. Lalu turun langsung membersihkan lingkungan, entah itu tempat umum maupun ke dalam, sudah. Angkat sampah di tempat umum juga sudah. Pendekatan kepada anak-anak nakal juga sudah. Sudah. Apa yang belum? Yang belum itu PR-nya sangat besar. Ya, PR besar itu saya katakan karena semua golongan juga punya problem, masalah. Jadi dalam satu rumah juga, ya kalau 3-4 keluarga rumah tangga di dalam, berarti punya masalah juga. Artinya mimpi apa dari seorang pastor Sando yang belum terwujud sampai hari ini? Dari Pater. Iya, Apa mimpi Pater yang belum terwujud? mimpi bahwa kesejahteraan itu justru belum. Perjuangan melalui koperasi geser tadi untuk mewujudkan itu? Atau? Itu salah satu. Oke. Masih- Dan oke, ini mimpi ya Pater. Mimpi, Pater ya. berpikir soal bentuk koperasi seperti ini. Pater yakin bahwa koperasi ini akan mulus dan suatu saat akan terwujud. Iya, karena itu yang istilah bahwa kita sudah jemput mereka punya kehidupan yang di bawah standar tadi. Kita naikkan taraf sedikit naik lewat net. Oh, oke. Dan itu memang butuh proses, tidak hari ini saya Oke. impikan besok sudah ada jawaban, tidak, dalam perjalanan. Jadi kami menangkap poinnya, apapun bentuk dari yang Pater mau buat, entah itu koperasi geser atau apapun itu, tapi poin yang kami dapat itu ketidaknyamanan Pater melihat persoalan-persoalan kemiskinan di tengah umat. Iya, Sehingga salah satu pikiran yang Pater pikir bisa dibuat, salah satunya adalah dengan koperasi geser ini ya. Oke, Pater Sando, apa yang paling menyulitkan bagi seorang Pater Sando di 27 tahun sebagai imam? ya sulitnya kalau kita semua yang diberi tugas sebagai Bapak Gembala, kalau tidak menjalankan Dengan misi yang sama, Oke. berarti ada pincangnya juga. Berarti ada lain yang setia, ada yang karena tugas. Apakah? Jadi ratingnya tuh levelnya sudah tidak seimbang lagi. Artinya Pater mau katakan tugas boleh dijalankan, tapi tugas sebagai imam melekat dan Iya. sifatnya mutlak yang harus dijalankan. Mutlak, ya. Oke. Yang menguatkan Pater sampai sejauh ini? Saya kuat itu karena pelayan saya itu ada dan bersama umat. Oh. Jadi itu yang saya kuat. Jadi kalau contohnya kalau dengar ada kebakaran, saya langsung telepon orang-orang yang punya yang dermawan, bisa sumbang saya 10 seng untuk bantu atap rumah yang orang ini yang baru terbakar. Dan itu Mereka langsung beri, sudah dibuat ya? sudah dibuat. Iya, Dan itu sudah cukup sering Pater terjun langsung seperti itu? sudah ya. Berinisiatif membantu? Iya, hanya karena tidak dipromosikan mana-mana.
Baru malam ini, malam perdana. Itu bisa dilihat sebagai satu bentuk kecelakaan ya Pater ya, Iya. yang terjadi di tengah umat, tetapi menggerakkan Pater untuk bagaimana ambil langkah untuk membantu. Contoh lebih konkret pada waktu yang lebih luas ini. Kejadian saya pergi asistensi di Bebenga. Bebenga. Tidurnya di Bebenga, besok harus pergi ke Detuara. Oke. Iya, dia tidak pernah dibayangkan bahwa sepanjang malam itu kehujan. Dan deker mereka tuh kan buat dari anyaman bambu. Deker? Iya, deker kita seberang ke sebelah. Oke. Dari anyaman bambu jadi terbawa oleh banjir. Apa yang terbawa? Itu deker tadi. Jadi akhirnya saya langsung datang bertemu Bapak Bupati. Oh wow. Iya, sebenarnya saya sekaligus membawa suara masyarakat bahwa Bapak dengan apapun bantu, nanti baru surat menyusul kemudian. Di pemberitaan awal bahwa saya sudah beritakan bahwa ada bencana di kampung ini. Dan pemerintah respon? Pemerintah respon, Bapak Tuh angkat telepon, lapor ke PU, kirim bronjol apa semua tanam. Mereka semua kerja. Ya, itu sebagai tahap emergensi untuk mengatasi. Dan itu mereka bilang, ini kami selama dalam hidup baru ketemu pastor macam begini. Artinya cepat tanggap ya? Cepat respon. tanggap ya. Jadi mungkin Dan konkret? Keterlibatan saya di Ketua RT RW tadi juga sudah lengkap lah. Seperti yang diharapkan banyak orang. Dan mereka bilang baru satu-satunya pastor ini yang iya. Oke. Teman-teman, kami menggali banyak, membuka box dari Pater Sando. Jadi ini adalah satu tanggapan lanjutan dari permintaan, request dari Box Covers, viewers channels kami yang meminta supaya kami juga menghadirkan Pater Sando dan mereka ingin mendapat lebih banyak penjelasan, informasi, jawaban-jawaban dari Pater Sando sendiri melalui channel ini. Pater, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup obrolan kita, kami mau satu box lagi dibuka dari Pater itu soal ada anggapan bahwa sebagai seorang SVD kalau punya misi untuk orang-orang pinggiran seperti orang di jalan atau anak-anak nakal atau yang kelompok-kelompok yang kita bilang tidak terpikir bahwa itu harus ke sana. Ketika tidak mendapat respon yang cukup dari pimpinan, sikap Pater? Saya Tabrak buat terus? saja, dobrak. Tapi itu saya rasa baik. Karena kalau tidak mau buat sekarang, kapan lagi? Tertunda dia punya persoalan. Jadi itu harus cepat. Jadi istilahnya bahwa ya situasi darurat. Oke. Darurat tapi mau cepat ya. Oke. Iya. Tapi saya tidak perlu karena tunggu harus lapor pimpinan buat karena itu tadi Jadi buat dulu. buat dulu. Akhirnya kami harap terjawab dari permintaan teman-teman untuk menghadirkan Pater Sando di program ini Buka Box, dan beberapa pertanyaan sudah kami coba gali bersama Pater menyangkut pastoral Pater di tengah umat, pelayanan Pater Sando di tengah umat, apa yang menjadi mimpi-mimpi, apa yang menjadi karakter seorang Pater Sando. Jadi Pater Sando, terima kasih untuk kehadiran dan terima kasih untuk teman-teman Box Cafe yang sudah merequest kepada kami untuk hadirkan Pater Sando. Jadi sebelum menutup obrolan ini, kami sampaikan kepada teman-teman, jika ingin teman-teman mau menjadi narasumber di program kami, Podcast Buka Box, atau ada narasumber yang mau dihadirkan di program ini, silakan menghubungi kami pada nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini, atau pada alamat kami di belakang Bengkel Misi, Jalan Katedral, nomor 5, Box Cafe Studio dan Cafe, Komisi Komunikasi SVDND. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan